Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hoyur Nisa. Saya dari kelas 11 AKL. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan akuntansi keuangan. Tidak seberapa lama lagi, mari kita langsung aja ke pembahasannya. Soal pertama, ada dua kategori aset tetap yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Sebutkan dan jelaskan dua kategori aset tetap tersebut. Yang pertama, aset tetap berwujud, tangible fixed asset, yaitu aset tetap yang secara fisik dapat dipergunakan dalam operasi perusahaan. Contohnya gedung dan atau tanah. Yang kedua, aset tetap tidak berwujud, intangible fixed asset, yaitu aset yang umurnya panjang dan memberikan manfaat bagi operasi perusahaan, tetapi tidak mempunyai bentuk fisik. Contohnya hak paten dan hak cipta. Soal kedua, aset tetap tak berwujud dibatasi waktunya oleh peraturan. Jelaskan perbedaan hak paten dan hak cipta. Hak paten adalah hak tunggal yang diberikan oleh pemerintah melalui diklorat paten kepada perorangan atau suatu badan untuk memanfaatkan suatu penemuan. Hak cipta adalah hak tunggal yang diberikan kepada orang atau suatu badan untuk memperbanyak dan menjual barang-barang hasil karya seni atau intelektual. Soal ketiga, pada tanggal 3 Januari 2022, PT Olaga Food memberi sebuah kendaraan secara tunai dengan harga 190 juta. Sebelum dioperasikan secara normal, dikeluarkan biaya berikut ini. Biaya pengangkutan 2.250, biaya pemasangan 2.250, biaya percobaan dan servis 2.600. Kendaraan tersebut mulai dioperasikan tanggal 4 Januari 2022 dengan taksiran umur ekonomis 5 tahun dan nilai sisa 5 juta. Metode penyusutan penggunaan straight slave method berdasarkan transaksi tersebut, maka A. Hitunglah harga perolehan kendaraan tersebut. B. Membuat jurnal untuk pencatatan pembelian dengan kendaraan pada tanggal 3 Januari 2022. C. Membuat jurnal untuk mencatat penyusutan kendaraan tersebut tahun 2022. A. Harga perolehan 197 juta ditambah 2.250 ditambah 2.250 ditambah 2.600 sama dengan 197 juta 100. B. Jurnalnya kendaraan 190 juta, biaya perolehan 2.250, biaya pemasangan 2.250, biaya percobaan dan servis 2.600 pada kas 197 juta 100. C. Penyusutan sama dengan harga perolehan dikurang nilai residu dibagi umur ekonomis, yaitu 197 juta 100 dikurang 5 juta dibagi 5. Hasilnya adalah 38.420 juta. Jurnalnya, beban penyusutan kendaraan 38.420 pada akumulasi penyusutan kendaraan 304.20 juta. Soal keempat, pada tanggal 11 Januari 2023, Udasinar mengeluarkan uang sebesar 500 juta untuk memperoleh waralaba dari Alfamart selama 10 tahun untuk membuka minimarket yang beroperasi resmi mulai 2 Februari 2023. Berdasarkan transaksi tersebut, Anda diminta A. Menghitung amortisasi untuk setiap akhir periode. B. Membuat jurnal untuk mencatat amortisasi waralaba Alfamart. A. Caranya 100 dibagi 10 tahun hasilnya 10% dikali 500 juta hasilnya yaitu 50 juta, lalu 500 juta dikurang 50 juta hasilnya 450 juta, begitupun seterusnya sampai 10 tahun. B. Jurnal amortisasi waralaba, yaitu beban amortisasi waralaba 50 juta pada waralaba 50 juta. Soal kelima, pada tanggal 2 Januari 2022, PT Jaya Sakti memperoleh hak paten atau suatu produknya dengan mengeluarkan bermacam-macam biaya sebesar 25 juta. Hak paten tersebut direncanakan untuk diamortisasikan selama 5 tahun. Berdasarkan transaksi tersebut, hitunglah amortisasi hak paten tersebut tiap tahun dengan menggunakan metode garis lurus. Caranya 100 dibagi 5 tahun hasilnya 20%, dikali 25 juta hasilnya 5 juta, lalu 25 juta dikurang 5 juta hasilnya 20 juta, begitu seterusnya sampai 5 tahun. Dan itulah pembahasan saya untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.